Businessman Opinion. Inilah Businessman Opinion. Makin santer rencana pembatasan BBM bersubsidi yang kabarnya akan dilaksanakan mulai bulan depan. Bocorannya yang tidak boleh menggunakan Pertalite adalah mobil 1400 cc ke atas dan mobil diesel 2000 cc ke atas. Pembatasan BBM bersubsidi ini sudah lama diwacanakan namun tidak kunjung dilaksanakan. Bagaimana komentar Anda? 633-9160 dan WhatsApp call 0816924924 kami buka untuk Anda. Iya, kalau saya melihatnya sebenarnya ya dari tahun lalu itu kan sebenarnya kuota biosolar sama kuota Pertalite juga nggak sampai melampaui kuota ya. Jadi justru pemakaiannya sudah cenderung menurun karena substitusi ke mobil listrik. Jadi kalau memang negara nggak ada uang, bilang ngaku nggak ada uang, jadi nggak bisa subsidi rakyat. Jangan ngomongnya, jangan selalu membenturkan, oh ini yang orang kaya nggak boleh dapat subsidi. Ya itu kan selalu membenturkan yang kaya yang mana. Kita nggak pernah ada definisi yang spesifik. Kalau yang kaya itu berapa, yang berapa ratus juta ke atas itu orang kaya atau gimana. Itu sekarang membenturkannya selalu bilangnya subsidi nggak tepat. Sedangkan kalau bilang Pertalite di atas 1400 cc, kita bisa lihat ya Bu, Grand Max, Suzuki Carry itu semuanya 1500 cc. Itu adalah mobil angkot, mobil ngangkut barang, sembako, ke pasar-pasar, mobil UMKM. Nah, yang kayak gini-gini nggak dapat lagi Pertalite-nya. Ya, coba dilihat nanti inflasinya jadi berapa. Terus sekarang kita bisa lihat situasi sekarang sudah disanter diberitakan kaum menengah turun, itu daya beli turun. Nah, yang seperti ini ditambah lagi yang kayak gini-gini, uangnya sebenarnya kemana sih? Jangan uang ke IKN terus, jangan dikejar-kejar ke situ bangun. Akhirnya juga belum bisa pindah juga kan. Akhirnya dengan uang di jor-joran setahun ini buang ke sana, tapi nggak berhasil, nggak pindah juga. September ditunda lagi. Jadi aneh, rakyat yang jelas-jelas sangat membutuhkan justru dibilang entar aja lo dikurangin dikit-dikit. Sedangkan tempat yang tidak terlalu penting dibangun dengan jor-joran. Ada apa sih sebenarnya ini? Itu aja sih yang kita mau tahu. Ini sungguh sangat ironis dengan rezim sekarang ini ya Bu. Untuk rakyat yang bayar pajak semua dibatasi, malah kalau bisa dimiskinkan. Tapi untuk pemimpin dan pejabat yang korup, bisa-bisa seenaknya mereka pakai APBN, seperti bangun istana untuk pribadi yang ratusan T, jalan-jalan pakai pesawat jet pribadi, dan belanja tanpa bayar pajak di luar negeri. Sangat tidak sesuai ya ini dengan nilai-nilai Pancasila Bu, terutama sila kelima. Sungguh mengecewakan. Makasih. Ini subsidi tepat ya, subsidi Pertalite ya. Jadi kalau kendaraan kita sekarang mungkin sudah nggak zaman ya, mungkin nanti bisa kan sumber daya alam itu premium ya, premium sudah nggak ada ya, Pertalite dan semuanya itu kan bisa habis ya Mbak Nina ya. Ya kita mau ada inilah, pasti ada batasnya, ada limitnya ya. Dulu kan kita termasuk negara pengekspor ya, tapi kan sekarang kita impor, ya kan, berarti dengan kata lain SDA itu sumber daya alam pasti akan semakin menipis ya, fosil ya soalnya. Digantikan dengan energi yang tidak tergantikan. Nah, sekarang saya cermati Mbak Nina, itu transportasi publik itu sudah menggunakan listrik, itu sudah banyak ya. Jadi kadang kita bisa ngecas di dalamnya gitu ya, ngecas HP gitu untuk yang kendaraan di Jakarta khususnya ya, untuk yang Transjakarta. Jadi memang sudah mulai perlahan itu mulai beralih ke energi yang tidak tergantikan ya. Jadi yang sepengetahuan saya ini sudah disosialisasikan oleh Pertamina itu per 1 Juli 2022 ya, 2 tahun yang lalu. Jadi kalau memang kendaraan yang sesuai dengan subsidi tepat sasaran ini 1400 cc ke atas ya, dan untuk diesel ya yang minumnya solar ini kan 2000 cc ke atas kan bisa dikategorikan itu kan kendaraan mewah ya. Sekarang ini aja lah, kita rasional aja. Anda bisa membeli begitu kan harga
kendaraan di atas ya mungkin bukan ratusan juta aja, mungkin sudah ember-emberan gitu kan. Berarti kan dikategorikan mampu dan malu gitu. Kalau masih menggunakan subsidi BBM bersubsidi. Jadi BBM bersubsidi itu saya sepakat untuk yang misalnya Mbak Nina ya, untuk kendaraan motor roda 2 khususnya untuk yang saudara-saudara kita ojek online ya. Lalu juga mungkin kan yang yang taksi online itu kan bisa ya, itu kan pasti nggak mungkin mereka pakai yang 1.500 cc ke atas ya. Ya, jadi itu udah tergolong kendaraan mewah. Kalau saya sih sepakat ya. Jadi memang harus tepat sasaran. Jadi jangan sumber daya alam yang habis ini dinikmati sama mereka yang sudah yang beruang gitu loh, yang sudah malu gitu. Anda bisa beli kendaraan mewah tapi pakainya subsidi BBM bersubsidi gitu. Apa kata dunia gitu kan? Jadi ini sebelumnya sudah disosialisasikan. Itu juga sudah istilahnya dengan KTP ya, dengan STNK ya Mbak Nina. Ya, pakai QR code kan itu biasanya. Ya, betul. Nanti untuk transaksinya paymentnya dengan QR, lalu juga nanti ada foto kendaraannya. Jadi daftar. Jadi kalau memang ada merasa bisa 1.400 ke bawah subsidi monggo, kan ada fotonya, itu jelas detail. Itu saya rasa memang tepat sasaran kan. Bansos pun juga harus tepat sasaran kan, yang sesuai dengan DTKS, data kesejahteraan sosial. Jadi ini yang istilahnya ya, anggaran yang terbuang ini untuk mereka yang sudah sudah beruang ya, bisa beli kendaraan mewah, ini bisa dialihkan untuk misalnya untuk CSR, untuk pertamanya untuk yang mereka yang rentan marginal untuk sosial kan bisa berguna. Untuk yang sekarang kan banyak yang kena PHK, mungkin yang kena pemutusan hukuman. Jadi ya inilah harus mawas diri, jangan maunya disuapi aja gitu ya. Jadi bingung saya kadang-kadang, dan ini kita mager sekarang memang Mbak Nina, saya cermati ya. Emak-emak ini kadang-kadang saya perhatiin dulu tuh biasa kalau misalnya ke minimarket tuh deket aja, dia tinggal jalan ya, itu mager. Emang aja pakai gerak gimana emang deh, gimana wes katanya berbadan sehat ya, jalan kaki aja mager gitu kadang-kadang, padahal deket loh, cuma beli apa gitu, naik motor gitu. Kalau orang dulu kan paling jalan kaki, naik sepeda, itu lebih sehat ya. Atau sekarang banyak penyakit aneh-aneh gitu. Karena ya masyarakatnya sendiri mager, malas gerak. Zaman dulu kita ini kan jalan kaki, sehat, bersepeda. Jadi saya ini ada yang saya terharu nih ya Mbak Nina. Waktu itu pernah waktu di tahun 90 itu di Jepang itu ya, itu ownernya yang punya pabrik otomotif, saya nggak sebut ya brandnya, itu dia jalan kaki loh. Iya betul, kalau di sana iya. Iya, itu owner yang pemilik brand ternama lah di sini kita pakai. Itu nggak malas gerak kayak kita gitu. Makanya keteladanan hidup sederhana ya kan, seperti saat ini momennya memang Bapak Paus Franciscus ya. Itu bagaimana kemarin itu menggunakan pesawat komersial 13 jam Mbak Nina. Ya padahal sudah sepuh ya. Usia atau usia nih. 87 bayangin. Itu kepala negara kecil yang kaya, padahal kalau pakai jet pribadi bisa tuh. Pilih yang merek yang biasa gitu. Jadi kita pola hidup sederhana lah nih, kita udah mager, hedonis gitu lah. Buat saya pribadi itu fine-fine aja ya. Pertalite mau dihilangkan ya, BBM mau di harga pasarkan ya. Kan judulnya begitu ya, menjadi harga pasar, menyamakan bangsa kita dengan negara-negara lain. Amerika itu berapa? Nah selalu begitu kan, bandingin Singapura berapa 1 liternya itu ya. Nah tapi mesti kita ingatkan juga kepada pemerintah, jangan cuma harga minyak yang disamaratakan ya, indeks demokrasinya berapa, indeks korupsinya sama nggak dengan Singapura. Itu waktu yang bersamaan juga harus dikerjakan, bukan dicuekin ya. Kemudian ada anaknya yang naik jet pribadi, itu gimana penjelasannya? Sekarang dicari-cari nggak ada. KPK kayaknya takut untuk mengusut. Gimana rakyat itu melihat fenomena itu, terima nggak, nyaman nggak? Ya tapi tetap ditelan sih ya.
rakyat kan nggak bisa ngeluh. Ya hal-hal yang begitu itu mesti diperhatikan. Banyak hal ya. Korupsi Digitima itu 300 T. Cuma dihukum 5.000 bayar parkir aja kadang kurang. Cuma sejam ya. Itu kalau iya dia bisa-bisa saya bayar 100.000 lah, sisanya buat kasus-kasus berikutnya. Kalau dendanya cuma 5.000, jadi sudah ada deposit ya. Jadi ini kan penegakan hukum itu kan kayak main-main ya. Kalau ada yang bicara itu yudikatif, itu bukan wilayah Bapak Presiden. Saya ingin bertanya, hierarki pemerintahan tertinggi itu siapa? Ya, Pak Jokowi ini 10 tahun loh. Indeksnya bukan membaik ya. Indeks skor PISA itu pendidikan juga kita turun. Ya, semua turun itu. Terus tanggung jawabnya masa salah kita sendiri? Salah rakyat? Ya presiden dong yang tertinggi. Masa dia nggak aware mengenai angka-angka itu? Ya kita ngomong begini ini supaya nanti Pak Prabowo menjadi lebih aware, jangan berkutat sama lingkungan yang cuma cari vested interest ya, cuma cari laba begitu, itu rusak bangsa ini. Oke lah kali ini naikin BBM, what next? Nanti kan itu akan naik PPN jadi 12% ya. Kemudian nanti ada tapera yang harus dibayar, BPJS juga dengan mau naik tarifnya. Jadi semua dibuang ke rakyat, kelas menengah. Kelas menengah yang paling banyak. Padahal turun. Menengah turun. Nah, turun ke bawah. Iya, turun ke bawah. Turun mendekati miskin. Itu cuma ya permainan angka lah ya, itu nggak bisa dipungkiri juga. Nanti dia turunin angka kemiskinan $1 aja udah menyelamatkan mukanya gitu loh. Jadi hal-hal itu esensinya mesti diurus juga, bukan cuma oh ya kita minyaknya sudah jauh di bawah Singapura, tapi pendidikannya sama nggak, kesehatannya sama nggak, ya penegakan hukumnya sama itu. Bangsa kita tuh peraturan kadang-kadang bukan aku menjelekin pejabat kita, terutama mereka sekolah lebih tinggi, mereka punya kesempatan jadi pejabat. Saya contoh, saya kan sering ke Kucing, Sarawak, Malaysia kan, mereka kan subsidi bebas. Karena kita sini kecuali ada pendatang mencuri bensin tuh nggak boleh. Soalnya nggak seperti kita sini ribet deh. Peraturan kadang-kadang gimana, mungkin mereka ya tiap kali datang kantor gak ada kerjaan, pencet HP, nonton TV atau nonton koran, mending cari peraturan yang boten-boten. Mana bisa sih gitu, siapa mau ngawasin? Emang tukang pom bensin mau ngawasin gitu? Bener nggak? Saya sih bukan pinter ngomong. Ya gitulah bangsa kita, pejabat kalian para mungkin mau akhir masa Jokowi mereka kelihatan sibuk kasih peraturan yang boten-boten, yang PA. Menurut saya dibilang napas nggak bayar pajak, bayar Pak. Ntar kan kena ada pajak karbon, karena itu pembangkit listriknya pakai batu bara kan menghasilkan karbon. Nah itu napas kan kena juga itu, berarti semua kena kecuali berak doang. Buang angin tadi katanya. Iya, buang angin doang kali ya. Ya jadi maksud saya ya ini kayaknya setiap kali pergantian pemimpin presiden itu pasti naik ya. Zaman dulu Pak SBY juga naik, Pak Jokowi juga naik. Dan mungkin ini sebelum Pak Prabowo naik udah dinaikin dulu. Nah, nggak tahu nih apakah karena kemarin keluarin biaya buat pemilu itu banyak, ya jadi mau naiknya itu pas-pasan begitu. Ya kan semua naik kan, gaji dinaikin. Semuanya, gaji KPU juga dinaikin. Nggak tahu kenapa fenomena ini selalu pergantian presiden gitu ya, pasti naik gitu. Tentang BBM ini menjadi permasalahan terus ya. Kalau saya sih setuju seperti di Amerika Serikat itu, BBM-nya harga pasar dibuat. Kalau naik dinaikkan, kalau turun diturunkan.
Jadi bansos saja yang diberikan kepada yang kurang mampu kehidupannya. Jadi tepat sasaran. Kalau BBM tidak dinaikkan, disubsidi begini, itu mobil-mobil mewah isi Pertalite, ya kan? Nah, jadi supaya adil, biar saja mengikuti harga pasar, lalu bansos tepat sasarkan kepada yang membutuhkan. Jadi langsung kepada yang kalau naik juga harga-harga yang orang yang kurang mampu, kalau dibantu dengan bantuan sosial, dikasih mereka uang begitu langsung ya, tapi tepat sasaran, itu yang terbaik saya rasa ya. Ya, saya setuju dengan pendapat sebelumnya. Jadi subsidi itu dihapus saja. Karena percuma kalau Pertalite masih ada dikasih ketentuan mobil yang begini, begitu, pelaksanaan di lapangannya nol, tidak ada, itu tidak bisa dikontrol itu. Jadi mendingan dihilangin aja subsidi, betul, harga pasar aja. Dan bentuk bansosnya itu yang disebut tepat sasaran itu benar-benar tepat sasaran. Karena di situ juga orang bisa main, masalahnya susah. Ya, masih. Mengenai subsidi, Mama rasa ya pasti banyaklah rakyat ya tidak setuju, apalagi dengan situasi ekonomi seperti ini. Jadi ini seperti buah simalakama, dan komentar-komentar dari bapak-bapak sebelumnya bagus-bagus, tapi kembali lagi kepada pelaksanaannya dan pengawasannya. Masalahnya di sini selalu tidak tepat sasaran, yaitu masalah tepat sasaran itu aja tidak bisa dicapai. Jadi bagaimana segala sesuatunya bisa berjalan sesuai rencana ya. Nah, kalau mau ya puasa lah ya, coba dijajal, jangan beli bensin 1 hari saja. Cobalah 1 hari saja, lihat efeknya seperti apa. Itu saja. Saya bingung sama Pak Jokowi ini, presiden kita ini. Dulu saya pemilih 2 kali, tapi ternyata ya beliau ini nggak bisa apa-apa, ya. Nggak bisa memainat sama sekali negeri ini. Namanya itu katanya pembatasan, ya kan? Nah, katanya ini negeri berkeadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Ya, contohlah kalau nggak bisa membuat suatu aturan itu niru saja, niru negara tetangga kita serumpun Malaysia. Malaysia itu subsidi, ya juga oktan 95. Saya berapa kali sering ke Kuala Lumpur, itu jadi 7.000 ya, 2,5 ringgit, 7.500. Tapi itu semua, lu mau rakyat miskin, mau orang yang kaya, itu tetap harganya dapat subsidi semua. Nah, kalau di sini itu kan apa namanya, mau orang yang ini, yang orang agak menengah, justru loh, kita tuh kan bayar pajak, Pak. Ya kan? Kita juga perlu subsidi gitu loh. Nah, kalau seandainya ya, kemarin Pak Luhut bilang, oh salah sasaran, ya kan? Ada penyalahgunaan, betul? Ya, saya 2 mobil saya nggak pernah Pak pakai Pertalite, Pak. Ya, itu hanya betul-betul orang yang kepepet, Pak. Mungkin dia yang pakai, katakanlah, yang dia harus pakai Pertalite. Karena apa? Mobilnya jebol, Pak D. Kalau sampai mobil saya pakai bensin Pertalite, nah bensin yang oktan 89, 90 itu sudah nggak ada, Pak, di luar, Pak. Ya, itu kan bensin timbal, makanya rakyatnya modar semua itu. Ya, paru-paru basah, TBC dan lain sebagainya. Sekarang ngisep seperti itu. Ya, demikian, Pak. Iya, saya setuju juga sama pendengar barusan Pak Marco, bahwa penggolong-golongan 1.400 cc dan sebagainya di dalam membatasi Pertalite itu memang dimungkinkan sih, tapi nanti pada prakteknya, setelah teori dimungkinkan, pada prakteknya nanti menimbulkan pro dan kontra tidak. Kalaupun dipaksakan menimbulkan masalah tidak, kan seperti itu, harus ada analisa dulu ya, percobaan dulu, lalu gimana caranya kebijakan yang baik itu jangan sampai mengatur rakyat itu dibuat secara privat. Misalnya ada wacana kebijakan yang terbaru nih, saya dengar apa tuh ya tadi, kalau pensiunan itu akan dibuat
peraturan kebijakan. Swasta pekerjanya tuh harus dipotong gajinya lagi setelah iuran JHT dan iuran lain-lain untuk pensiunan. Itu dibuat peraturannya oleh akan dibuat peraturannya oleh pemerintah kemungkinannya. Padahal dalam syarat formil dan material pembentukan suatu perundang-undangan yang ada di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, itu syarat material kan salah satunya menyebutkan bahwa pemerintah siapapun di negara ini tidak boleh membuat peraturan yang mengatur secara pribadi masyarakat atau rakyat Indonesia. Karena kalau hanya boleh mengatur secara yang publik dari rakyat Indonesia. Karena kalau sampai bisa mengatur secara pribadi, maka yang terjadi adalah rakyat tidak punya hak asasi manusia untuk memilih apakah mau ikut pensiun dengan dipotong gajinya, ini para pekerja swasta, padahal ini swasta ya, adalah bukan punya pemerintah. Dan pengusahanya juga pribadi urusannya. Kenapa dia dibuat peraturan yang sifatnya mengatur secara pribadi? Ini keluar dari syarat material dari suatu peraturan perundang-undangan. Nah, misalnya ini kebijakan yang Pertalite juga mengikat rakyat secara tidak sesuai syarat formal dan material. Ini kemungkinan akan pro dan kontra timbulnya. Tapi kemungkinan ini juga bagus sih kalau bisa mengatasi masalah bahan bakar dan listrik juga diterapkan bahan bakarnya, tapi harus konsisten. Hal-hal yang berbau fosil atau yang berbahan bakar fosil itu kalau bisa yang menghasilkan listrik juga dan dipakai buat kendaraan motor listrik dan mobil listrik jangan dipakai deh. Dipakai yang selain bahan bakar fosil aja, yang non fosil. Jadi ini harus konsisten. Kalau emang mau kita beralih ke mobil listrik dan motor listrik, lalu ditiadakan dong hal-hal yang berbau berbahan bakar fosil, tapi nanti listriknya itu digunakan buat motor listrik dan mobil listrik seperti PLTU yang bahan bakarnya batu bara itu ya, dan lain-lain. Jadi kalau tidak konsisten ini akan menimbulkan pro dan kontra terus kemungkinan di rakyat, dan kita tahu bahwa kenapa kok kita selaba dibatasi dan pertamax naik, barang-barang kebutuhan biasa naik, biaya ini tuh naik, ya karena koruptornya mungkin kebanyakan, hukumannya pun ringan dan dendanya ringan. Padahal yang dikorupsi kemudian 300 triliun berjamaah ya, bukan hanya Harvey Mois dan Helena Lim, tapi yang lainnya diumpetin itu nggak adil. Harusnya dibuka semua ke publik. Kemungkinannya seperti itu. Terima kasih. Pembatasan BBM bersubsidi ya. Sekarang pertanyaannya, kalau subsidi ya itu berarti kan orang yang ibaratnya tidak mampu ya. Ada subsidi silang di sekolah ya. Misalnya subsidi silang di sekolah swasta lah ya. Itu ada. Jadi yang mampu mensubsidi yang tidak mampu. Begitu, itu ada mas, sistem seperti itu. Jadi berdasarkan berapa penghasilan orang tua begitu ya. Jadi bukan berarti di sekolah yang saya contohkan saja ya, sekolah yang sepertinya middle up, menengah ke atas, bukan berarti anak yang pintar mungkin ya, yang ekonomi terbatas tidak bisa. Nah ini salah satu cara. Nah pertanyaan saya mas Bung Anto, kalau subsidi itu memang harusnya diberikan kepada orang yang istilahnya berpenghasilan rendah atau yang sudah bisa beli kendaraan miliaran atau ratusan juta. Fantasinya seperti apa? Jadi subsidi ini diberikan kepada mereka yang mungkin saat ini misalnya saudara-saudara kita ya, untuk yang Gojek online itu ya, motor atau taksi online atau transportasi angkutan umum ya, untuk untuk pengangkut barang ya, dan antar kota antar provinsi, kurang lebih seperti itu. Jadi saya rasa bagaimana tidak bocor ya Bung Anto, dulu kita memang bagian dari negara penghasil minyak OPEC, ya kan, siklus kan berganti, roda kehidupan tuh berganti ya, enggak berputar, tidak hanya di atas tapi turun ke bawah. Sekarang kita pengimpor ya. Saya rasa ini memang sudah diberlakukan karena apa, memang ya kebocoran itu ya hanya untuk mensubsidi orang-orang ya, seharusnya tahu malu gitu Bung Anto. Ini pemikiran rasional saya ya, harusnya subsidi itu kan diberikan kepada kaum miskin ya, fakir miskin,
orang terlantar, kaum rentan, disabilitas, marginal, itu memang perlu diperhatikan. Nah kalau orang yang sudah bisa beli kendaraan mewah sampai 2-3 harganya juga miliaran, ratusan juta, kok nggak malu nuraisin disubsidi? Saya kadang bingung pola pikirnya ya, itu loh. Jadi kalau saya sih ini harus memang tepat sasaran. Betul juga, ini kebocoran APBN ini memang harus satu-satu. Ya mungkin ini salah satunya, tapi tidak menyelesaikan secara komprehensif. Bocornya anggaran itu juga harus disiasati dengan apa? Itu tadi ya, koruptor-koruptor, perampok-perampok rakyat ya, yang memberikan dananya ke luar negeri disita. Rampasan aset itu juga kan bukan salah satu ya, tadi yang pertama, yang kedua seperti ini. Jadi memang ya kita harus wise lah ya. Jadi memang ini juga saya cermati sudah disosialisasikan ya di Juli 2002, 2 tahun yang lalu ya kan, dengan paymentnya juga dengan aplikasi QR. Jadi ya tahu malu lah. Jadi juga jangan head on lah ya. Orang dulu tuh bertransportasi aja dengan apa, Bung Anto? Jalan kaki, ya kan, bersepeda, naik ontel, naik delman. Kalau sekarang ini memang kita udah ibaratnya hidup ini sudah penuh dengan hedon, ya kan, materialistis gitu. Jadi ya memang harus belajar bijak lah. Orang dulu nggak ada ribut tuh BBM bersubsidi, ya kan. Jadi memang ini kita udah mager. Saya sudah sering katakan kita mager, malas gerak. Kadang hanya ke minimarket emak-emak itu bisa jalan kaki tapi harus menggunakan kendaraan roda 2. Nah inilah salah satu mager gitu loh. Jadi kalau saya sepakat ya, asal memang tepat sasaran kan, itu kan diidentifikasi dengan registrasi KTP, lalu STNK dan foto kendaraan. Jadi tolonglah yang memang mereka merasa mampu, ya malulah kalau disubsidi kurang lebih begitu, apalagi mereka bisa beli kendaraan lebih dari 2, malu lah gitu apa kata dunia. Itu aja sih pendapat saya, Bung Anto. Baik. Ya, terima kasih. Ya, kalau saya melihat langkah pemerintah ini kan banyak bocornya subsidi, ini sih saya termasuk orang yang mendukung ya. Karena kan kita melihat nih ya, subsidi bensin ini nggak tepat sasaran, Bang Ben. Iya. Bang Ben misalkan kalau Bang Ben naik motor nih, nah satu hari mungkin makanya 3 liter disubsidi 6.000. Yang pakai mobil satu hari isi 30 liter, yang isi 30 liter ya kan nggak tepat sasaran. Betul. Ya kan Bang Ben ya. Nah jadi menurut saya sih emang langkah pemerintah udah benar. Cuman langkahnya itu kalau dikategorikan ke CC ya saya rasa salah ya. Karena kan kalau misalkan orang kaya ya dia mau ngejar subsidi, dia nggak ada masalah Bang Ben, dia beli mobil LGCC ya, yang 1000 cc, yang 1200 cc, nggak ada masalah dia. Yang penting gue bisa kemana-mana murah gitu. Kan itu jadi polemik lagi. Jadi menurut saya sih ya, kalau menurut saya tuh ya langkah pemerintah itu dengan batas cc itu salah. Diketok palu aja udah. Semua kendaraan yang komersil itu nggak boleh, kecuali misalkan angkutan umum, angkutan armada, misalkan ekspedisi yang ada tulisan mungkin JNE, Lalamove atau Gojek ya, itu boleh. Jadi kan dengan begitu kan inflasi nggak terlalu parah. Karena kan yang menggerakkan ekonomi itu kan mereka itu yang kayak kurir-kurir, yang jasa gitu, ekspedisi, mereka itu menggerakkan ekonomi kita. Tapi kalau mereka dinaikkan biayanya, pasti otomatis inflasi akan naik, Bang Ben. Cuma kalau misalkan yang kendaraan pribadi dinaikkan, ya saya akan misalnya saya pakai kendaraan pribadi ya, saya pikir saya mau ada meeting nih, mungkin saya Zoom aja lah gitu kan, bisa lebih hemat gitu. Mungkin saya ada keperluan ke Jakarta, mungkin dari seminggu mungkin tiap hari, mungkin saya batasin mungkin jadi seminggu 2 kali 3 kali ke luar kota atau keluar daerah gitu kan bisa sebenarnya. Betul. Jadi menurut saya jadi akan kucing-kucingan dengan diketok palu CC 1400 ke bawah. Karena orang kaya nggak ada masalah, dia beli LGCC mau 2-3 unit juga nggak ada masalah. Itu aja. Terus yang bertalian sama pertalite nih Pak, itu kan melanggar sila keempat ya. Melanggar sila kelima tuh. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia nih. Kalau peruntukannya untuk istilahnya
kagak jelas nih ya. Sekarang orang yang mungkin ekonominya lemah ya, beli yang 2000 cc apa 1500 cc kagak jelas ya. Itu kan jadi diberlakukan, padahal ngutang, isinya ngutang doang. Nah, itu melanggar Pancasila tuh ya. Sila keadilan sosialnya tuh nggak merata kayak gitu tuh. Itu suka apa nggak suka udah melanggar Pancasila-nya, sila kelima. Nah, kalau yang kemarin nih ya, melanggarnya kemarin, yang kasus kemarin tuh melanggar sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, nggak ada hikmat dari Tuhan tuh. Ya, kok korupsi 300 triliun kok hukumannya 3 tahun, itu hikmat dari mana nih? Ya, dari gua tuh, itu pasti dari gua, dari setan tuh. Ya, jadi bukan dari Tuhan yang benar. Itu aja. Dulu kita suruh pakai Pertalite, kata itu non subsidi. Sekarang Pertalite dikurangin, kata itu subsidi. Biasa sih nggak masalah subsidi atau enggak, yang penting barangnya ada. Tinggal itu aja, orang suruh pilih mau pilih Pertalite atau Pertamax atau apalagi. Itu satu. Yang kedua, mengenai solar. Bil solar memang harganya terlalu murah. Cuman itu dibatasin cc 2000 cc. Nah, kalau truk itu 4.500 cc gimana itu, masuk suruh pakai decklight mahal. Saya pakai decklight, pakai deck itu udah 6 bulan yang lalu baru saya pakai, sekarang mobil saya pakai hematnya. 6 bulan baru pakai mobil diesel itu, Bung BR. Nah, kemudian saran sama pemerintah itu mbok nyebar godong koro. Sabar sahabat Toro. Kalau diberlakukan bulan depan, ini kan 1 Oktober. Dan mbok nunggu tanggal 20 Oktober udah ganti pimpinan. Mungkin pimpinan yang baru kan ada paket makan bergizi gratis. Betul. Siapa tahu nanti bukan kurangi subsidi, malah dihilangkan sekalian subsidinya. Jadi kan percuma kalau sekarang diadakan gitu, bulan depan 20 hari lagi berubah lagi. Jadi rakyat jadi bingung. Jadi sekali lagi pesan saya, nyebar godong koro. Sabar sahabat Toro. Agak salah kata kalau hanya CC. Karena banyak juga mobil-mobil mewah seperti Mercy dan lain-lain itu CC-nya di bawah 1.200 loh. Jadi jangan aja CC, tapi harga mobil juga gitu. Jadi dikasih beberapa kendala, beberapa beberapa syarat. Itu baru bisa, baru agak lumayan lah mereka yang kelas-kelas menengah ke bawah bolehlah gitu loh. Ya kan, seperti BM, Mercy banyak gitu loh. Bahkan CR-V yang presiden itu di bawah 1.500, tulisnya 1498, gitu kan? Nah itu, jadi jangan diakal-akal lagi. Bahkan di beberapa daerah itu seperti barcode, itu barcode sudah jalan seperti di Bangka. Minggu lalu saya barusan dari Bangka. Itu Bangka Pertalite sudah harus pakai barcode, tidak bisa sembarang isi. Indonesia di Jakarta malah belum, kan ketinggalan. Nah seperti itu. Jadi tolong lebih fair. Kita lebih fair, jadi jangan membikin marah gitu loh. Jadi kita lebih wise lah. Dulu waktu minyak mentah itu harganya sampai 100 ditetapkan seperti ini. Ya 90, 80. Oh sekarang yang minyaknya harganya 70 kok malah dibatasi kayak begitu, gimana? Bingung lah saya kayak begini pemerintah nih. Nah, ya kalau dibandingkan dengan Bapak ngomong tadi itu, orang yang 300 triliun itu apa nama tuh, korupsi itu cuma 3 tahun tuh, apaan itu kan begitu kan? Nah, seharusnya pemerintah tuh melihat itu yang dibereskan seharusnya. Bukan yang ini yang dibereskan. Boleh kalau dia memang pemerintah tuh bisa membereskan itu dengan baik, kita juga dibereskan untuk pemakaian ini. Oke, saya siap. Ya. Bahkan kalau usul saya itu biar nggak ini ya, semua kendaraan yang bermotor yang kendaraan istilah mobil ya, yang pribadi itu semuanya tanpa subsidi. Itu malah usulan saya malahan, biar rata. Seperti tadi yang Bapak juga ngomong itu, siapa tuh tadi yang sila kelima. Adil, ya kan begitu kan? Saya sangat setuju malahan semua mobil
plat pribadi itu adalah menggunakan ini. Kecuali yang plat pribadi misalnya ada seperti Lalamove, ya Grab yang benar tuh Grab itu, ya Golkar itu, ya boleh lah gitu karena dia itu ini apa namanya? Kalau itu nanti dinaikin lagi ininya ongkosnya kan gitu, efeknya domino lagi, akhirnya semuanya naik kan gitu kan. Betul, Pak, betul. Jadi kalau menurut pemikiran saya plat pribadi itu apa yang sekarang itu putih gitu, yang hitam itu semuanya tanpa kecuali. Malah saya dukung kayak begitu dengan catatan. Nah ini dengan catatan beresin yang orang korupsi itu dengan baik. Oke. Mau batasin aja. Mohon maaf ya bang, aneh nyetir bajai nih, bajai. Tapi sorry ya pakainya tuh Shell. Nggak ada negeri, mohon maaf. Mohon maaf. Enggak Pertamina enggak dari Pertaminanya, enggak dari penjaga SPBU-nya. Konyol. Bisa aja rata-rata. Mohon maaf, kita pakai Shell bang ya. Katakan tidak untuk BBM dalam negeri. Terima kasih. Ini kayaknya sih kalau pembatasan sih cuma sekedar wacana mbak ya, dari zaman Bahkolam gitu. Pernah ada implementasinya di lapangan pun nggak pernah ada. Dan kalaupun ada saya juga bakal banyak kebocoran kecurangan. Karena kan negeri kita ini kan negeri yang penuh akal mbak. Bukan pinter sekali tapi pinter-pinterin mbak. Contohnya kayak seperti angkutan umum mbak ya, itu kan nggak dibatasi pembeliannya. Saya aja kan orang kaya, daripada dia rugi pertama berapa sekarang 14.000. Kalau perper kan cuma 10.000, beda 4.000. Ya 50 kayak model Innova kan bisa 50 liter itu. 4.000 kan itu udah 200.000. Mendingan dia ngasih uang 50.000 nih ke tukang angkot, suruh ngisi sampai berapa kali full kan bisa mbak kayak gitu. Iya, benar. Banyak juga kok kayak seperti tukang-tukang bensin eceran di pinggir jalan kan, mereka juga belinya sekarang udah nggak pakai jerigen tapi pakai motor-motor yang sisanya yang tangki atau pakai angkot seperti itu mbak. Jadi saya rasa sih ingin benar-benar dilaksanakan itu sih nggak usah pakai subsidi mbak, langsung semua subsidi dicabut, jadi semua dibikin satu harga aja, jadi entah itu orang kaya orang miskin BBM-nya sama gitu. Jadi kalau misalnya dia pengen pakai mobil ya dia harus punya uang banyak gitu. Kalau dia nggak pengen pakai mobil ya harus naik angkutan umum seperti itu mbak. Ini sih tujuannya memang sebetulnya bagus ya, untuk menghemat APBN supaya orang yang mampu tidak pakai BBM bersubsidi seperti itu. Tujuannya bagus. Implementasinya memang mungkin mula-mula susah. Tapi ya sebenarnya yang kita mau perhatikan, kasih catatan atau footnote-nya itu begini mbak. Ini kan kita kan mau menghemat APBN, karena APBN kita kan udah minus nih. Kita nggak pernah dengar nih, rakyat nggak pernah dengar nih dari pemerintah bagaimana caranya untuk memberantas korupsi. Itu yang dari dulu saya nggak pernah dengar ceritanya, ini lo langkahnya ini lo, hukumannya harus diperberat. Yang dulu pemerintah pernah ajukan pembuktian terbalik perampasan aset koruptor, nggak pernah dilanjutkan. Itu yang kita heran, nggak pernah dibahas. Jadi mereka yang menjadi banyak oknum koruptor, kebanyakan itu para pejabat ya, termasuk anggota DPR, ini yang masih bebas berkeliaran gitu. Nah yang ini yang sebenarnya mestinya pemerintah harus paralel berjalan bersamaan. Boleh dia menghemat dengan cara begitu, orang yang mampu harus bayar sesuai kemampuannya, tapi di sisi lain mereka juga harus tegas. Jadi rakyat melihat pemerintah adil. Nah kalau dia nggak lakukan itu, ya akhirnya begitu. Itu jangan pikir kalau dengan beli mobil dengan cc sekian yang nggak bisa pakai, banyak mbak. Kalau di sini mau dipakai jalan belakang tuh bisa banyak cara mbak. Ya cuman itu yang kita lihat nggak ada keseimbangan itu mbak. Kasihan nih negara ini ya. Makasih.
Ya tuh, itu lagi Mbak ya. Jadi kita cuma bilang pemerintah ini ya cuma bisa kayak mengatur-ngatur kayak begitu saja. Semua pun bisa mengatur kayak gitu. Harusnya mereka mengelola negara ini kan benar-benar mensejahterakan rakyatnya. Bukan rakyatnya yang dibikin susah. Mereka yang mengadakan, tapi mereka juga yang mengatur-ngatur dan menyulitkan rakyatnya. Ya tadi Bapak tadi itu bilang, bagaimana korupsi ini dihilangkan, itu dulu yang utamanya, kuncinya. Ya enggak? Iya. Karena sampai detik ini korupsi masih, waduh, lebih parah dibandingkan dulu, gentayangannya kemana-mana. Mau jadi ini, mau jadi itu, setoran dulu. Nanti udah habis waktunya, belum balik modal, udah sabet sana, sabet sini, peduli setan kan. Jadi kembali lagi kita bilang, coba diberantas dulu lah korupsi. Kamu dengan dalil-dalil dibilang subsidi dihilangkan dari dulu kan bicaranya. Kalau soal BBM ini kan kita ngikutin harga pasar dari dulu, dari zaman Yusuf Kala itu kan dibilang ngikutin harga pasar, ikutin, rakyat senang ngikutin harga pasar. Tapi toh mereka bilang minta-minta aja kan yang ada. Dengan dalih subsidi premium dihilangkan, ganti ini katanya buat ini, bilang subsidi lagi, gimana? Jadi kembali lagi, coba dipertimbangkan lagi lah. Kalau mau diikutin kita harga pasar, ikutin harga pasar. Jangan harga pasar giliran begitu anjlok minyak kita nggak ini, lihat aja lah. Yang kayak Pertamax begitu naik, bus begitu turun, cuma secuil, cuma 10 perak, 20 perak, begitu naik sampai ribuan, begitu turun cuma 50, 10, sama aja kan kayak kita dikelecehin. Harusnya pemerintah kan ini bagiannya ini, bacalah Undang-Undang Dasar 45 itu, semua kebutuhan rakyatnya itu harus dipenuhi lah. Di Undang-Undang 45 lagi, kembali lagi saya tekankan, coba dipertimbangkan lah, kondisi rakyat ini sedang susah. Kita berkaca lah, Paus datang itu hidupnya saja seorang pemimpin saja kita lihat, mereka datang tidak mau ini, tidak mau itu, tidak mau itu. Itu mencontohkan dunia, apalagi di negara dia. Jadi kembali lagi saya bilang, pemimpin itu harusnya mengelola negara ini dengan baik, dengan santun, dengan tidak menyulitkan rakyatnya, apalagi kondisi rakyat sedang susah. Sembako saja tidak bisa mereka mengendalikan sampai detik ini. Itu sajalah, turunkan dulu sembako kita ini. Ya. Itu nyaman, udah tenang rakyat. Kalau sembakonya sudah diturunkan, mereka bisa mengatur, mengendalikan sembako ini. Rakyat tidak akan teriak-teriak lah. Walaupun teriak-teriak cuma segelintir manusia, apalagi yang mengelola manusia ini ratusan juta rakyat Indonesia, segelintir manusia yang mengendalikan. Mereka yang penikmat kemerdekaan ini, yang bersenang-senang. Kita lihat lagi founding father kita melihat ini, saya sudah kasih kemerdekaan, kok hasilnya kayak begini, cuman segelintir manusia saja yang menikmatinya, selebihnya kasihan mereka melihat. Saya itu karena sejak tahun 2000 diberi berkah sama Allah, menjadi nggak bisa ngelihat. Mata kiri kanan ditutup, jadi kemana-mana saya butuh ojek, Grab. Nah, kalau ojek mungkin CC-nya rendah ya. Tapi kalau Grab ini kan rata-rata di atas 1.400. Dan kalau di atas 1.400 dan namanya Grab segala itu artinya bukan taksi konvensional ya, taksi online gitu. Itu kan rata-rata pakai Pertalite. Jadi kalau kena pembatasan ini mau nggak mau, padahal kemarin baru saja ribut-ribut Gojek segala macam itu demo, saya nggak tahu hasilnya bagaimana itu. Jadi nanti kalau mereka harus diperintahkan untuk membeli Pertamax misalnya, ini kan jadi persoalan. Otomatis mereka akan menaikkan tarif. Jadi saya kena efeknya, termasuk masyarakat yang lain yang biasa memanfaatkan jasanya taksi online itu.
Kalau mobil yang dipakainya itu adalah mobil-mobil yang cc-nya di atas 1.400, berarti mereka harus nggak boleh beli Pertalite kan. Kalau yang solar kan 2.000 ke atas. Jadi kayaknya sih kurang mereka yang menggunakan solar. Banyak kan ya Pertalite itu. Jadi saya setuju bahwa ini harus dikritisi. Kok gampang banget membuat peraturan? Karena Indonesia ini memang populasinya terlalu panjang jadi. Ya udah deh, itu saja. Baik, terima kasih. Yang biasa kasih. menggunakan Grab nanti akan kena imbasnya. Saya mencoba mempelajari sekarang ini ekonomi dari banyak negara, biarpun itu Amerika Serikat yang katanya ekonominya nomor 1, itu sedang ada ancaman resesi. Di China itu pengangguran dari anak-anak mudanya, Gen Z-nya begitu, mencapai 15%. Indonesia katanya sudah 10 juta. Yaitu memang kondisi ekonomi dengan perubahan otomatisasi, industrial engineering-nya begitu maju sehingga robot bekerja. Kemudian Pak Jokowi berusaha membangun tenaga lapangan kerja baru, tapi ternyata pabrik-pabrik yang muncul itu lebih pada high tech dengan sedikit tenaga kerja yang tersedia. Jadi kita mesti mengerti masalah yang dipikirkan pemerintah. Pemerintah sudah berusaha menahan kenaikan ini, kemudian memberikan bansos-bansos. Saya sangat setuju. Memang begitulah seharusnya pemerintah itu memberi kepada yang miskin, yang berkepentingan. Pemilik mobil yang 1.500 cc tidak bisa beli Pertalite, itu wajar sekali. Milik mobil itu kan mobil yang harga tinggi, orang yang mampu. Kalau yang dipakai untuk Grab dan sebagainya itu rata-rata adalah mobil yang 1.300 cc ke bawah. Jadi tidak perlu terlalu mengeluh. Jangan karena kita ini punya kebencian kepada Jokowi lalu kita menyemprot-nyemprot. Dia sudah bekerja dengan baik. Sebaik-baiknya dia meningkatkan pendapatan negara dengan hilirisasi dan sebagainya. Tidak ada Pak Jokowi, wah ini Indonesia ini akan mengalami zaman 98. Untungnya ada Jokowi. Terima kasih. Saya berteriak-teriak masalah batas mobil untuk beli Pertalite. Wah itu udah bener banget Amelia. Itu sebetulnya sangat bener, bahkan telat. Saya tuh kadang kesel ya. Di depan saya itu mobil saya itu 1.500 cc ke atas semua. Saya nggak apa-apa, saya udah ganti Vivo. Saya nggak masalah. Saya orangnya nasionalis, bijaksana, nggak masalah. Tapi yang berteriak-teriak itu dia nggak bijaksana. Apapun yang dikerjakan oleh sini salah. Itu sudah salah. Jadi intinya kalau menurut saya pemerintah terapkan 1.400 cc, 1.500 harus pakai, nggak boleh pakai Pertalite, itu udah bener, sangat bener, kan begitu. Jadi nggak usah dikomplain lagi, ngerti nggak? Jadi kalau yang mau komplain itu berarti dia tuh pikirannya di bawahnya. Udah nggak usah komplain lah. 1.500 cc ke atas pakai pakai Petramax. Itu betul. Saya kadang-kadang lihat tuh BMW, Baby Benz, bahkan apa isinya Pertalite semua, muka tembok semua. Mereka kan nggak mikir berapa ruginya. Kalau saya nggak masalah kok, mobil saya semua
rata-rata 1.500 cc. Saya nggak apa-apa kok, dia bisa mau pakai, saya bisa ganti ke Vivo, ganti ke BP 25+1. Jangan berteriak lah, merdeka saja, betul nggak Melia ya? Kita nurut aja. Terima kasih, maaf ya yang komplain, maaf. Ya, saya pikir nih pemerintah udah panik nih. Karena pemerintah Indonesia ini bukannya lagi pakai ekspor minyak, bukan anggota OPEC. Sekarang ini udah import minyak. Impor minyak tuh gila-gilaan banget, luar biasa ini. Jadi sekarang ini dana uang kita nih, APBN kita kurang, sangat-sangat kurang. Nah, karena apa? Itu dijor-jorkan juga IKN. IKN nggak selesai. Memang bikin negara ibu kota itu 1 hari 2 hari atau tahun 2 tahun. Itu puluhan tahun. Orang bikin itu aja, bikin gereja Santo Basilika itu bisa 100 tahun itu. Kalau nggak langsung jadi. Indonesia aja itu yang dibilang kolonial itu. Istana Bogor, Istana Negara itu udah berganti berapa gubernur jenderal, dari zaman Enhop, dari zaman Dendles, dari zaman macam-macam lah, banyak itu. Jadi Jokowi ini memaksakan kehendak untuk supaya dia mau tinggal di sana, tapi nggak keburu ini, karena dia udah mau habis masa jabatannya. Takutnya dia ada main lagi. Udah gitu warganya juga susah, orangnya hedon, sangat-sangat hedon. Dia nggak berkaca kepada paus nggak tuh, sederhana sekali paus tuh. Pakai apa? Pakai mobil maung buatan pindad. Udah gitu dia nginepnya di Vatikan, dia di kedutaan Vatikan. Udah gitu tidak mau lagi dia tidur di hotel. Nah, begitu luar biasa. Naik pesawat dia pesawat komersial, bukan pesawat jet pribadi. Dia kalau mau bisa aja, karena Vatikannya orang kaya. Tapi dia nggak mau jor-joran hedonisme. Gimana kata dunia kalau dia ngomong seperti itu? Dia kan seorang pemimpin umat. Umatnya 3 miliar di seluruh dunia. Dia macam-macam begitu. Nggak kayak Jokowi. Jokowi hedon dengan keluarganya. Keluarganya itu tidak melihat rakyat miskin banget gitu. Jadi itu dimanfaatkan untuk bansos, itu aja. Saya bilang ini terlalu panik udah pemerintah tentang pembatasan BBM ini. Ini repot dia. Panik, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini dalam Businessman Opinions. Nina Amelia.